kita belajar untuk menjadi kecil. Tadi Musa merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Tapi jangan dibalik, ayo Pak, Bu, jadi asisten imam. Aduh, saya belum siap, Romo. Semakin kita kecil, kosong, waduh, saya nggak ada yang bisa saya persembahkan. Biarkan Tuhan yang bekerja, supaya dalam pelayanan kita, apa yang kita buat, Tuhan yang melakukan, bukan karena kemampuan kekuatan saya. Tuhan menjaga hamba-Nya yang takwa, yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka pada masa kelaparan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita memasuki novena hari yang ke-6. Kita mohon perlindungan Tuhan. Kita mohon terutama dalam masa-masa sulit ini, terutama bagi mereka yang terus-menerus merasa tersesak, sakit, dan merasa lemah dalam keadaan ini. Kita mohon perlindungan Tuhan melalui penyertaan Bunda Maria. Kita mohon agar hati kita dibuka sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kita bisa semakin beriman, mengalami rahmat pengharapan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali perjalanan hidup kita selama ini. Apakah di tengah-tengah segala kesulitan, kesesakan hidup kita ini, ketakutan, kekhawatiran kita tetap mampu untuk percaya kepada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita. Para saudara terkasih, ini menarik. Kenapa? Karena biasanya kita itu mengutamakan yang pinter, yang berkuasa, yang punya kekuatan. Allah hadir, berkat Tuhan kita selalu mengerti dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman pengabulan doa, pengalaman-pengalaman di mana kita ini berhasil, dikatakan orang berhasil, dipuji, dikagumi. Itu berarti kita diberkati Tuhan. Tapi di sini dinyatakan semuanya itu disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Apa yang semuanya itu? Kebijaksanaan Allah. Hal-hal yang kehendak Allah itu tersembunyi. Kalau di bahasa Injil disembunyikan. Kau sembunyikan. Sebenarnya kita tidak bisa melihat itu karena pribadi kita ini penuh. Gelas yang penuh tidak mungkin bisa diisi dengan tambahan air. Yang terjadi luber, melimpah, keluar. Jadi, kerap kali apa yang kita mengerti perlu kita waspada, itu yang perlu kita terus sadari. Lalu kita perlu belajar seperti Maria, merenungkan. Orang yang merenung itu tidak bisa penuh pikirannya, dan harus kosong. Orang yang merenung itu perlu punya ruang untuk yang direnungkan. Nah, permenungan yang paling utama bukanlah kenapa saya kok menderita ya, kenapa saya kok susah ya, kenapa orang tua saya kok marah-marah terus ya, kenapa kok anak saya ini begini ya, kenapa suami saya begini. Bukan. Tetapi apakah Tuhan berbicara pada saat itu kepadaku? Itu tidak akan mungkin bisa terjadi, ada permenungan bisa berjalan kalau kita sibuk dengan kata kenapa. Kalau kenapa aku begini, kenapa orang tua aku begini, kenapa istriku begini, kenapa suamiku begini, kenapa orang-orang itu kok begini, tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu semuanya sibuk dengan apa yang kita inginkan. Maka kita tidak punya ruang untuk yang lain. Tidak bisa untuk mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Maka dikatakan semuanya itu kau nyatakan kepada orang kecil. Kecil, lemah, tidak berdaya, itu yang kerap tidak kita hiraukan. Kalau saya punya ponakan dulu itu pinter dia. Kalau masih kecil itu,
waktu masih TK, lainnya sih ngerjakan, karena dia pinter, dia selesai, cepat. Setelah itu dia bodoh tangani. Jalan dia, keliling, gak mau belajar. Kenapa? Karena bagi dia ini udah mudah semua. Bagi orang pinter, semuanya bisa dimengerti. Tetapi pengertian itu bisa jadi menyesatkan kita. Kenapa menyesatkan? Karena tidak menghantar kita kepada kedekatan kita dengan Tuhan. Maka kita perlu belajar untuk mengosongkan gelas hidup kita. Malah hari Minggu, mengosongkan ransel kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mengosongkan itu, ya Tuhan yang akan mengosongkan kita. Maka derita, kesusahan kembali, kita perlu merenungkan itu sebagai dalam konteks bahwa kita sedang dikosongkan oleh Tuhan. Pandemi, sakit. Romo doakan saudara-saudara saya ini kena COVID. Perlu membuat kita sadar bahwa jangan sampai kekhawatiran, ketakutan itu membelenggu kita, memenuhi hidup kita terus. Bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Semuanya ada izin Tuhan agar kita berani untuk mengosongkan ransel hidup kita, lalu kita memasukkan kembali hal-hal yang perlu saja. Itulah orang sederhana. Dia tidak sibuk dengan hal-hal macam-macam, tapi apa yang perlu untuk hidupnya. Itu orang kecil. Dia tidak sibuk dengan kemewahan, tetapi dia sibuk dengan apa yang perlu untuk hidup hari ini. Maka kita perlu juga merenungkan apa yang perlu untuk hidup kita hari ini. Itu bukan soal duniawi saja, tapi soal makanan jiwa kita. Maka novena ini, kita perlu belajar seperti Maria. Maria tetap menderita, tetap susah, tetap sesak, tetap sakit, tetap tidak enak, tetapi dia mampu bertahan karena kekuatan kesibukannya dialihkan kepada apa yang perlu untuk bertahan hidup setia kepada kehendak Tuhan. Simple. Jadi makin orang ruwet, makin kita tertekan. Oke, pikiran nih. Kenapa? Kenapa banyak? Ya karena yang dipikirkan banyak, yang dikhawatirkan banyak. Romo, capek tadi ini. Seharian saya kerja, nyapu, ngepel. Kalau rumahnya cuma petak 5 kali 7, 10 kali 5, ya pasti nggak akan capek ngepel. Tapi kalau 3 lantai, ya pasti capek. Artinya, semakin banyak yang kita tambahkan dalam hidup kita, semakin banyak kekhawatiran kita. Semakin banyak kekhawatiran kita, semakin tidak punya ruang untuk Tuhan, untuk yang lain. Maka Tuhan ngambil itu satu. Supaya apa? Supaya kita belajar, punya ruang. Lalu belajar menempatkan mana yang perlu dan mana yang tambahan. Yang kalau hilang, diambil, rusak, itu tidak lagi mengganggu kita. Karena itu mari para saudara terkasih, di hari novena yang ke-6 ini, kita belajar untuk menjadi kecil. Tadi Musa, dia merasa, nah ini penting nih perasaan ini, merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Tapi jangan dibalik, saya ini, ayo Pak, Bu, jadi asisten imam. Aduh, saya belum siap Romo, saya belum apa. Bukan, biarkan Tuhan yang bekerja. Semakin kita kecil, kosong, waduh saya nggak ada yang bisa saya persembahkan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Supaya ada dalam pelayanan kita, apa yang kita buat, Tuhan yang melakukan. Bukan karena kemampuan, kekuatan saya. Nah coba sekarang kita merenung. Apakah hari-hari hidup kita penuhi dengan kekhawatiran? Kalau orang khawatir itu berarti kita belajar mementingkan apa yang kita mampu lakukan. Kok aku nggak mampu ya? Khawatir. Kalau kita merasa bahwa aku memang tidak bisa apa-apa, aku hanya mengandalkan Tuhan, tapi aku mau membuka diri pada kehendak Tuhan, pada kemampuan Tuhan, maka kita nggak perlu khawatir. Dikatakan jelek, gak bener, ya memang gak bener.
Karena memang hidup kita tidak berdaya. Lalu yang kita punya apa? Kemauan agar Tuhan bisa lebih berkarya. Coba kita merenung sejenak. Semoga hari ini kita mampu punya ruang yang makin luas karena kita merasa bahwa kita tidak mampu. Tetapi semakin tidak mampu, Tuhan semakin dipersilahkan untuk berkarya. Semakin Tuhan berkarya, semakin kita punya waktu untuk melayani satu sama lain. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.